interface-nya gampang dimengerti. Ini pertama kali gue megang si Behringer Wings, tapi ya dia sih sama in-house engineer-nya, tapi ya cepet lah gitu. Interface-nya gampang buat dimengerti. Terima kasih banyak. Mantep sih, responnya cepat, EQ-nya juga ampuh, plugin-nya keren-keren. Tadi baru lihat tadi di Google banyak kerjasama sama TC Electronic, Lexicon gitu-gitu ya. Terus parametric equalizer-nya juga banyak, dari banyak kerjasama sama manufaktur perusahaan-perusahaan recording lama. Jadi lebih powerful aja. Semoga bisa bikinnya 96 kHz ya. Nama saya Aji, Gotama Aji. Saya sekarang menangani acara berdendang di event ini dan kebetulan saya memakai mixer ini. Mixer Wings, ini adalah mixer yang terbaru dari Behringer. Pendapat saya sangat available untuk dipakai live. Routingnya gampang, semuanya gampang, mudah. Channelnya lebih banyak daripada X32. Itu aja dari saya. Terima kasih. Pengalamannya sih, kalau udah biasa pegang digital pastilah cepat. Terus keunggulannya di setiap channel dia ada kompresor premium. Jadi nggak pakai kompresor yang pasaran umumnya gitu, tanpa harus buka insert masing-masing. Jadi nanti kalau mau tambah insert masih ada space lagi. Mantap lah, channelnya banyak lagi. Gampang banget, enak pokoknya. Ya, saya Yuli di BD Masif. Coba kalau siapa aja ngajak berangkat. Oke, terima kasih masih bersama dengan kami di sini, Nabil dan Sarbi dalam Tiga Negeri Channel. Mas Nabil, sekarang ini bisa ini nggak misalnya bagi tips atau gimana sih cara mixing gitu? Oke. Tips-tipsnya atau apa Kalau gitu? ngomong tips, kita kan ngomong teori dulu ya. Ya, Teori mixing kan sebenarnya kalau kita ngomong tips atau teori gitu, live sama recording tuh hampir sama sih. Bedanya adalah kalau di live lu nggak punya waktu panjang dan nggak punya waktu mikir lama. Ya. Kalau recording kan, kok ada masalah apa ya? Bisa stop dulu, nyari masalahnya apa. Kalau di live kan nggak ada waktu buat itu kan. Ya, karena deadline ya. Deadline. Waktunya, ya betul. Jadi tipsnya kalau kita buat live sih, apalagi kalau kita misalnya belum pernah megang band yang belum pernah kita sama sekali gitu. Wah, ini apa ya? Tipsnya sih paling gampang sih. Selain teorinya kita nyari gain struktur yang baik dan benar. Ya. Jadi kita misalnya soundcheck, cari gain struktur aja. Semua channel tuh kita high pass dulu. High pass, terus standby-in aja. High pass kalau misalnya kalau kita mau mixing pakai grup, disiapin aja semuanya. Misalnya lagi anak-anak krunya lagi prepare gitu. Prepare ya. Itu teori pertama kan kita nyari gain struktur kan. Betul. Terus dari habis gain itu ada high pass. High pass semua apa yang kita perlu. Oke. Misalnya kayak snare kita high pass, bottom high pass. Oke. Cek passe. Oh iya. Balik apa enggak? Misalnya kita punya dua source, kick in, kick out. Snap Coba top, aja. snap bottom. Balik passenya lebih kenceng apa lebih pelan? Kalau kita lebih pelan berarti passenya terbalik. Kebalik. Berarti salah satu dibalik. Dibalik. Gitu. Oke. Nah, terus kayak snare gitu, ada top, bottom. Coba balik passenya. Itu tips yang paling cepat aja. Oke. Bottom memang lebih kencang suaranya. Mana yang lebih kencang itu yang benar ya, Yang berarti benar. ya. Ya. Oke. Terus udah selain high pass, udah kita punya gate, kompresor. Kalau selama instrumen itu nggak perlu dikompres. Dikompres. Kecuali kita punya penyanyinya misalnya suaranya pelan banget, tiba-tiba pas ref kenceng banget.
Ah, Kan fungsinya kompresor kan ngejaga dinamika kan. dinamika, ya. Nah, terus ya kayak gate sama. Kalau kita punya kayak misalnya kita ngomong kick, toms, misalnya di gate apa sih? Kick kalau nggak Ya. kick, toms gitu. Toms, ya. Kalau selama tom itu nggak ganggu, nggak panjang note-nya, makanya sebisa mungkin benahin source-nya dulu lah. Oh, source yang utama ya. Source kita benahin. Apalagi kalau kita punya pemain bandnya bagus banget, Ya. tanpa kita gate udah enak, ngapain di gate? Tanpa Ya, kita EQ, misalnya source-nya udah bagus, nggak usah di EQ, ngapain di EQ? Oke. Sama kan kalau kita ngomong EQ itu fungsinya kan adalah apa ya? EQ itu kan equalize, menyamakan. Menyamakan, equal ya. Equal kan, ya, equalize. Nah misalnya kayak ada satu frekuensi yang ganggu. Mm, Misalnya kita lagi mixing vokal, tapi yang ganggu gitar. Kita dengerin vokalnya, tapi yang di EQ gitarnya. oke. Kita dengerin vokalnya, kita EQ gitarnya. Oh nih frekuensi ini nih yang ganggu nih, potong. Oh hilang. Kita nyari musuhnya. Musuhnya Apa yang dari ganggu, misalnya piano ganggu, yaudah kita dengerin vokalnya kan tetap harus di ini ya, harus utama ya. tapi kan keganggu gara-gara keyboard gitu, Mm, ya kan? Kita EQ keyboardnya, tapi dengerin vokalnya sampai nggak keganggu. Oke. Kalau aku sih gitu, paling cepat gitu. Ya. Terus apa lagi ya, efek. Oh ya, efek. Ya. Efek. Kalau aku sih lebih seneng kalau drum pakai efek semua gitu. Ya. Kita bikin ruangan. Tipsnya sih kalau buat live. Terus Virtual ruangan dengan efek virtual berarti effect, ya. Oke. ya, betul. Terus kayak ya kalau ketambahan kan ada insert lah. Ya. Oke. Itu sih. Yang penting sih kalau aku sih kalau buat teori sih, penting kita bener nyari gain struktur, Mm, ngebalance kan itu kan selera. ya. Penting kita nyari gain struktur bener. Terus kayak high pass yang frekuensi nggak dipakai buang. Oke. Mm, Gitar misalnya high pass low pass. Kalau nggak Yeah. misalnya todong mic gitu. Tapi kalau misalnya dipakai gitar direct, direct. kalau nggak perlu di high pass ya nggak usah. Kalau perlu high pass. Yeah. Misalnya gunakanlah fitur tuh apa ya? Ya misalnya kalau nggak perlu dipakai nggak perlu dipakai. Ya, sebijaksana mungkin. Sebijaksana mungkin. Ya, oke. Soalnya jangan ada wah kompresornya terus di insert lagi. Tiba-tiba suaranya yang udah bagus tiba-tiba kok jadi begini ya? Karena kebanyakan processing. Processing. Nah, maksudnya kalau kita tambahan fitur di sini tiba-tiba jadi nggak enak, ya nggak usah dipakai. Nah, Kalau malah enakan nggak dipakai gitu. jadi setelah kita pasang fitur-fiturnya itu kita harus evaluasi lagi ya, lebih apakah enak, jadi apa lebih enggak, bagus lebih bagus apa atau malah enggak. jadi lebih buruk ya. Ya betul. Oke. Itu sih kalau masalah teori sih ya itu gain struktur yang benar, fase, High pass. high pass, nah. Satunya ya. Nah. Dan yang utama tadi perbaikin source-nya ya kalau Ya. memang source-nya bermasalah. Betul. Oke. Nah kita coba contoh ya, contoh. Ya. Coba kita cek drum dulu.